Problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Berikut terdapat beberapa problem pendidikan multikultural di Indonesia. Pertama, terdapat keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya menjadi modal sekaligus potensi konflik. Dengan adanya keragaman budaya daerah, untuk memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural, namun kondisi neka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Dalam mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga daerah tentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Kurang kokohnya nasionalisme. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating force. Saat ini, Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persusif, dan manusiawi, bukan dengan cara pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dan koridor keragaman bangsa yang majemuk ini. Fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit, karena di dalam pendidikan multikultural terkandung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Konflik kesatuan nasional dan multikultural. Adanya tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun dalam penerapannya bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional dimanipulatif untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. Sekian pembahasan tentang problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.